Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk episode kali ini kami ingin menceritakan satu kisah seorang waliullah, yaitu yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Beliau nama aslinya Robiah binti Ismail Al-Adawiyah. Itu berasal dari keluarga miskin. Dari kecil Robiah Al-Adawiyah tinggal di kota Basrah. Di kota ini namanya sangat harum sebagai seorang manusia suci dan seorang pengkhutbah. Dia sangat dihormati oleh orang-orang soleh semasanya. Mengenai kematiannya ada berbagai pendapat, yaitu tahun 135 Hijriah atau tahun 185 Hijriah. Robiah Al-Adawiyah yang seumur hidupnya tidak pernah menikah dianggap mempunyai saham yang besar dalam memperkenalkan cinta Allah ke dalam mistisisme Islam. Orang-orang mengatakan bahwa ia dikuburkan di dekat kota Yerusalem, yaitu di Palestina ya. Robiah dilahirkan dan pada masa kanak-kanaknya. Pada malam Robiah dilahirkan ke atas dunia, tidak ada suatu barang berharga yang dapat ditemukan di dalam rumah orang tuanya. Karena ayahnya adalah seorang yang sangat miskin. Si ayah bahkan tidak mempunyai minyak setetes pun untuk memoles pusar putrinya itu. Mereka tidak mempunyai lampu dan tidak mempunyai kain untuk menyelimuti Robiah. Si ayah yang telah memperoleh 3 orang putri dan Robiah adalah putrinya yang keempat. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Robiah. Pergilah kepada tetangga kita si Anu dan mintalah sedikit minyak sehingga aku dapat menyalakan lampu. Istrinya berkata kepadanya, tetapi si suami telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu jua pun dari manusia lain. Maka pergilah ia, berpura-pura menyentuhkan pintunya. Tangannya diketukkan ke pintu rumah tetangga itu, lalu kembali lagi ke rumahnya. Mereka tidak mau membukakan pintu. Ia pun melaporkannya kepada istrinya sesampainya di rumah. Istrinya yang malang menangis sedih. Dalam keadaan yang serba memprihatinkan itu, si suami hanya dapat menekurkan kepala ke atas lutut dan terlena. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membujuknya, janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaum. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, besok pergilah engkau menghadap Isa Az-Zadan, itu seorang gubernur di Basrah. Di atasnya selai kertas, tuliskan kata-kata berikut ini. Setiap malam engkau mengirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat, tapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal. Ketika terjaga dari tidurnya, ayah Robiah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan baginda Nabi kepadanya dan mengirimkannya kepada gubernur melalui pengurus rumah tangga istana. Berikanlah 2000 dinar kepada orang-orang miskin. Gubernur memberikan perintah setelah membaca surat itu. Sebagai tanda syukur karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikanlah 400 dinar kepada si syekh dan katakan kepadanya, aku harap engkau datang kepadaku sehingga aku dapat melihat wajahmu. Namun tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik seandainya akulah yang datang dan menyeka pintu rumahmu dengan janggutku ini.
Walaupun demikian, demi Allah, aku bermohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan, katakanlah kepadaku. Ayah Rabi'ah menerima uang emas itu dan membeli sesuatu yang dirasa perlu. Ya oke, hadirin sahabat yang dirahmati Allah SWT, nanti kita akan lanjutkan kembali cerita Rabi'ah Al-Adawiyah ketika masa remaja, masa menginjak dewasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.